Shalom. Puji Tuhan ya saudara, pada pagi hari ini kita berkumpul kembali untuk beribadah bersama-sama. Saudara, kita akan memulai kebaktian ini. Kita katakan sebab Tuhan baik. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Puji nama Tuhan, Allah yang baik, Allah yang begitu kasih atas kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, untuk kami dapat beribadah bersama-sama dengan saudara kami seiman di tempat ini. Ini karena kasih Engkau yang begitu besar terhadap kehidupan kami Bapa. Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Kau urapi Tuhan kami, Tuhan yang melayani Engkau di tim musik. Tuhan, kami puji-pujian Bapa, dan jemaat-Mu yang hadir di tempat ini Bapa. Biarlah hadirat Engkau hadir di tempat ini Tuhan, mengurapi setiap umat-Mu yang datang pada pagi hari ini Bapa. Sehingga Tuhan, pada pagi hari ini puji-pujian kami boleh menjadi kehidupan yang harum di hadapan Engkau Bapa. Kami serahkan Tuhan kebaktian kami ini dari awal pertengahan sampai akhirnya hanya ke dalam nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, sungguh Tuhan itu baik untuk selama-lamanya. Saudara, kita akan sambung lagi dengan pujian Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Kasih setia
musim, jam, bulan, tahun itu akan berganti dengan cepat, berlalu begitu saja. Tapi kasih Tuhan tidak akan berubah. Kasih Tuhan tetap abadi untuk selama-lamanya. Tuhan memelihara kita begitu baik, begitu indah. Burung di udara Dia pelihara, apalagi kita sebagai anak-anak Allah yang Tuhan kasihi, yang begitu besar kasihnya kepada kita. Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan segala kebutuhan kita. Tuhan berikan pertolongan, Tuhan berikan kekuatan. Semuanya Tuhan berikan untuk kita semua. Saudara, mari kita akan nyanyikan pujian ini. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan tanpa seizin-Mu, Tuhan selalu menolong-Ku, selalu menjaga-Ku. Dia mengenyangkan-Ku dan pelihara-Ku seumur hidupku. Dan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolong-Ku, selalu menjaga-Ku. Selagi rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan
haleluya. Haleluya namamu Tuhan, Allah yang kusembah, Allah yang hidup, terpujilah Engkau Bapa. Haleluya Yesus, sungguh Engkau Allah kami yang baik, Allah yang penuh kasih Tuhan, Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang kupercaya Yesus Kristus Tuhan. Tuhan, sungguh Tuhan, terima kasih Tuhan kalau Engkau hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan yang Engkau berikan di dalam hidup kami. Hari demi hari telah kami lalui Bapa, bulan tahun telah kami lalui Bapa. Tapi kasih Tuhan tetap untuk selama-selamanya dalam hidup kami Tuhan. Oh Yesus, sungguh Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Terpujilah namamu Yesus, kalau sebentar kami akan menerima Tuhan firman-Mu Tuhan. Kau puaskan dahaga kami, Kau puaskan hati kami dengan firman-Mu Tuhan. Oh Yesus, sungguh Tuhan, terpujilah namamu. Engkau berkati hambanya yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau urapi dari ujung rambut sampai telapak kakinya Bapa. Biarlah Engkau berbicara melalui mulut lidahnya Bapa. Tuhan, apa yang Engkau kehendaki Tuhan untuk kehidupan kami sebagai umat-Mu Tuhan. Nyatakanlah Tuhan melalui hambanya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, lunas dibayar. Kalau Bapak Ibu Saudara minggu yang lalu datang mendengarkan firman Tuhan atau yang tidak datang melihat di dalam ibadah online, maka hari ini saya akan meneruskan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala tentang kemerdekaan. Dan beberapa kali saya mendengar minggu yang lalu Bapak Gembala juga menyinggung ya kata-kata ini tentang lunas dibayar. Saudara, kalau saudara membaca tema ini tentang lunas dibayar, kira-kira apa yang terpikirkan dalam pikiran kita? Apakah kita terpikir bahwa kita beli sesuatu barang, kemudian kita membayarnya dengan lunas, ya, tidak ada tunggakan? Ataukah terpikir mungkin ada orang yang mempunyai hutang entah di bank, entah kepada orang, atau membeli barang dan lain sebagainya, dan satu kali dia kemudian melunasi membayar barang tersebut atau hutangnya itu dan dibayar dengan lunas. Kata-kata lunas ini barangkali terpikir dalam pikiran kita konotasinya seperti itu. Mari kita akan melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita akan membaca dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat yang bagian A terlebih dahulu. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Yang firman Tuhan maksudkan kata kamu itu siapa Bapak Ibu Saudara? Yang dikatakan kamu itu adalah manusia. Manusia yang telah dibeli. Dibeli oleh siapa Bapak Ibu Saudara? Dan dikatakan harganya telah lunas dibayar. Ya, tidak ada tunggakan, tidak ada apa. Semuanya telah lunas dibayar. Kamu telah dibeli. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat manusia seperti apa sehingga harus dibeli dan dibelinya juga dengan lunas, dengan kontan dibayar ya Bapak Ibu Saudara. Mari kita melihat di dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23 dan 24. Roma pasal 3 ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya, amin. Bapak Ibu Saudara, ternyata yang dikatakan kamu itu manusia itu adalah semua orang. Kalau saudara membaca di dalam ayat-ayat sebelum ayat 23 ini dikatakan bahwa manusia itu tidak ada yang benar, tidak ada yang mencari Allah. Mereka tahu tentang Allah, tetapi mereka tidak mau mencari Allah. Bahkan banyak manusia yang mencari berhala-berhala. Ya, mereka menyembah kepada berhala-berhala, mereka melakukan kejahatan, dan dikatakan tidak ada seorang pun yang berbuat baik.
manusia di dalam dunia ini tidak ada yang berbuat baik, ya. Dan mereka itu tidak takut kepada Allah. Mereka melakukan segala hal menurut hawa nafsunya, keinginannya sendiri. Itulah keberadaan manusia. Sampai ayat yang ke-23 ini mengatakan semua orang, semua manusia telah berbuat dosa. Saudara, apakah dosa itu? Saudara-saudara, dosa itu dikatakan oleh firman Tuhan adalah memberontak kepada Allah. Tidak taat kepada Allah. Sehingga ada hubungan yang tidak benar antara Allah dan manusia. Manusia terpisah dengan Allah. Kalau saudara-saudara mengingat bagaimana keadaan manusia yang pertama, Adam dan Hawa, ketika diciptakan di dalam kemuliaan Allah, tetapi pada satu kali Adam dan Hawa ini memberontak kepada Allah, tidak taat kepada Allah. Mereka berbuat dosa dan kemudian firman Tuhan katakan, dosa yang pertama itu akhirnya sampai kepada semua manusia. Sehingga dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Allah menciptakan manusia dengan begitu baik, dikatakan teramat baik, sangat baik. Tetapi karena dosa, maka akhirnya mereka kehilangan kemuliaan Allah. Dan hubungan manusia dan Allah terpisah. Dan firman Tuhan katakan di dalam minggu yang lalu ketika Bapak Gembala menyampaikan firman bahwa upah dosa itu adalah maut. Roma 6 ayat 23. Upah dosa itu adalah maut. Tetapi bersyukur sama seperti yang ayat ini katakan. Meskipun manusia di dalam dunia ini, semua manusia sudah memberontak kepada Allah, tidak takut kepada Allah. Tidak ada yang baik, seorang pun tidak, firman Tuhan katakan. Mereka semua berbuat dosa. Tetapi ayat ini mengatakan dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma oleh penebusan di dalam Kristus Yesus. Roma 6 ayat 23 juga mengatakan demikian. Upah dosa itu adalah maut. Tetapi karunia Allah itu adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara, di dalam keberdosaannya manusia dan Allah yang adil itu harus menghukum manusia. Sehingga dikatakan upah dosa itu adalah maut, kebinasaan. Tetapi Allah yang adil juga adalah Allah yang penuh kasih. Apa buktinya Allah yang penuh kasih? Allah mencari dan menyelamatkan manusia berdosa. Dengan apa Bapak Ibu Saudara? Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Saudara dan saya berbuat baik, memberikan persembahan, memberikan apapun juga di dalam dunia ini. Kita bisa mengasihi orang, kita memberikan segalanya dari hidup kita. Tetapi saudara-saudara tidak bisa menyelamatkan. Kalau itu bisa menyelamatkan, Tuhan Yesus tidak perlu datang ke dalam dunia ini. Tetapi karena di dalam dunia yang semua manusia itu berdosa tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Maka Allah di dalam kasih-Nya meskipun keadilannya harus menghukum manusia. Di dalam kasih-Nya Dia datang ke dalam dunia ini di dalam Yesus Kristus. Itulah kasih karunia. Itulah kemurahan Allah kepada kita. Dan dikatakan tadi kita dibenarkan dengan gratis saudara-saudara, dengan cuma-cuma. Saudara dan saya tidak membayar apapun juga. Ketika saya merenungkan kembali akan hal ini, saya berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Engkau datang ke dalam dunia ini di dalam rupa daging, menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, dan Kristuslah pernyataan Allah sebagai kasih-Nya kepada manusia datang ke dalam dunia ini. Berkorban buat saudara dan saya. Buat kita semuanya yang tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Mungkin saudara berkata, saya tidak berbuat jahat, saya orang yang sopan, saya tidak pernah mencuri, saya tidak pernah berzina, saya tidak pernah melakukan hal yang tidak baik. Saya semuanya baik-baik di dalam hidup ini. Tetapi firman Tuhan yang tadi saya katakan, pada waktu manusia yang pertama berdosa, semua manusia di dalam dunia ini
berdosa. Dan dosa itu yang membawa kepada maut, kematian yang kekal, kebinasaan. Itulah dosa. Dan saudara-saudara, hidup manusia di dalam kegelapan. Tetapi ayat yang tadi mengatakan karena kasih karunia Allah. Allah memberikannya secara cuma-cuma, secara gratis kepada manusia melalui penebusan Kristus. Kristus datang menebus dosa manusia. Itulah anugerah Allah yang luar biasa. Itulah kemurahan Allah. Itulah kasih karunia. Ayat-ayat dan firman Tuhan yang hari ini kita dengar bukan saja untuk ketiga saudari kita yang akan dibaptis. Tetapi ketika saya merenungkan, saya bisa meneteskan air mata dan berkata, Tuhan terima kasih. Siapa saya ini? Manusia yang berdosa. Siapa saudara dan saya? Tetapi apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini? Sehingga kasih karunia kemurahan Allah itu nyata di dalam kehidupan kita. Saudara, ada satu hal yang harus kita ingat. Hanya melalui Kristuslah kita dibenarkan, kita diampuni, dihapus segala dosa kita untuk menerima hidup yang kekal. Sehingga ketika Kristus menebus dosa kita, hutang dosa kita dibayar lunas. Lunas dibayar, saudara. Dia yang tidak berdosa menjadi berdosa karena kita manusia ini. Bagaimana caranya, saudara-saudara? Kita akan melihat ya di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-18, apa yang harus dilakukan. Yohanes 3 ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Saudara, karena kasih karunia Allah datang ke dalam dunia ini di dalam Kristus Yesus, menjadi manusia, mati di salib untuk menebus dosa umat manusia. Dan saudara, bagaimana kita bisa mendapatkan hidup yang kekal, pengampunan dosa itu? Kita harus percaya kepada Kristus. Dikatakan barang siapa percaya kepadanya. Artinya barang siapa yang percaya kepada Kristus, ia tidak akan dihukum. Kalau tadi upah dosa itu adalah maut, tetapi ketika kita percaya kepada Kristus, kita tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Bagi mereka yang percaya, inilah janji Allah. Janji Allah yang dinyatakan pada awal manusia berdosa. Dan Allah terikat pada janjinya. Begitu lama waktu berlalu, tetapi Allah ingat akan janjinya kepada manusia. Allah yang begitu maha kuasa. Allah sang pencipta langit dan bumi ini. Allah yang mengasihi manusia. Yang memang harus mengadili manusia karena dosanya. Tetapi Allah yang penuh kasih juga, dia datang ke dalam dunia ini. Dan kita semuanya manusia. Ketika kita percaya kepada Kristus, maka di sini dikatakan kita tidak akan dihukum. Artinya kita tidak akan menerima kebinasaan di dalam kehidupan kita. Satu kali Petrus berkhotbah ketika pada hari Pentakosta itu. Di dalam khotbahnya ketika dia menceritakan tentang Kristus, maka dikatakan banyak orang yang terharu, ya banyak orang yang menjadi percaya. Dan mereka berkata kepada Petrus, apa yang harus dilakukan kepada para rasul pada waktu itu? Apa yang harus mereka lakukan? Dan Rasul Petrus mengatakan bertobat dan dibaptis. Jadi Bapak Ibu Saudara, inilah yang harus ada di dalam kehidupan kita. Bertobat. Kenapa saudara-saudara? Kan dosa itu tadi dikatakan memberontak, melenceng dari sasaran yang ditetapkan oleh Allah. Seorang ketika dia percaya, dia merasa bahwa dirinya adalah orang yang berdosa, dia harus bertobat. Berbalik dari kehidupannya yang lama kepada hidup yang baru bersama dengan Kristus. Dan setelah itu memberi diri dibaptis. Firman Tuhan katakan seperti itu, saudara-saudara.
Hari ini kita bersyukur saudara-saudari kita, saudari kita, mereka percaya kepada Kristus, bertobat, dan menyerahkan diri kepada Tuhan untuk dibaptis. Saudara-saudara, ada banyak orang mengatakan seperti ini. Apakah mau dibaptis? Nanti saja. Rasanya hidupnya belum benar, nanti aja kalau udah benar. Sampai kapan Bapak Ibu Saudara hidup kita seringkali melenceng ya dari sasarannya Tuhan setelah kita percaya kepada Tuhan sekalipun. Tetapi hari ini ketiga saudari kita, dia menyerahkan diri kepada Tuhan, dibaptis, artinya memproklamasikan bahwa mereka adalah milik Kristus, bahwa mereka percaya kepada Kristus. Saya bertanya kepada Pak Oda yang membimbing, yang mengkatekisasi anak-anak ini, Pak Oda, apakah mereka sudah percaya kepada Kristus? Sudah lahir baru? Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya? Pak Oda mengatakan mereka sudah percaya kepada Kristus dan mempunyai keyakinan ketika mereka meninggal, mereka mempunyai tempat di dalam kerajaan surga. Dan saya mengatakan itu adalah hal yang penting. Ada orang yang mengatakan saya percaya kepada Kristus, tetapi takut, nggak tahu kalau nanti saya meninggalkan dunia ini, kemana hidup saya? Nggak tahu Bapak Ibu Saudara. Tapi harus ada satu keyakinan seperti janji firman Tuhan, bahwa ketika kita percaya kepada Dia, maka ada keselamatan, hidup yang kekal yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, hati-hati hari-hari akhir ini. Ada banyak pengajaran yang mengatakan bahwa kalau kita berbuat baik sekalipun maka kita akan bisa masuk surga. Tetapi ayat ini mengatakan barang siapa percaya kepadanya ia tidak akan dihukum. Ya bukan karena kebaikan kita, semuanya memang karena kasih karunia Tuhan. Tetapi mereka yang tidak percaya di sini dikatakan ada di bawah hukuman. Sebab mereka itu tidak percaya kepada nama anak tunggal Allah. Firman Tuhan katakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang membawa keselamatan. Berhati-hati Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda, hati-hati. Kita gampang sekali sekarang melihat segala hal tayangan melalui medsos kita. Tetapi ketika saya mendengar akan hal itu adalah pengajaran yang sesat. Karena tidak ada di dalam firman Tuhan yang mengatakan seperti itu. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku, artinya melalui Kristus. Itu jelas firman Tuhannya. Semuanya kita dapatkan karena kasih karunia, bukan karena perbuatan baik. Firman Tuhan katakan seperti itu. Nah saudara, ketika kita semua yang hadir di sini dan anak-anak yang nanti akan dibaptis, mereka sudah percaya, bertobat, dan kita semua yang hadir, saya yakin kita semua sudah dibaptis. Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana sikap hidup kita? Tadi di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 20 katakan, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Jadi kita tahu, kamu itu yaitu saudara dan saya, manusia itu telah dibeli, harganya telah lunas dibayar oleh Kristus. Melalui pengorbanannya di kayu salib. Kristus menanggung dosa manusia, seluruh dosa manusia ketika di kayu salib. Dan Allah memperhitungkan itu. Sehingga ketika kita percaya, maka inilah ayat ini dikatakan kita tidak akan dihukum. Tetapi ayat ini melanjutkan, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Kalau saudara membaca di dalam ayat-ayat sebelumnya, konteks daripada ayat ini adalah ketika Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus bahwa ada banyak orang yang melakukan percabulan, memakai tubuh mereka untuk kejahatan. Oleh karena itulah Rasul Paulus mengatakan, hati-hati dengan tubuhmu, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah tempat kediamannya Roh Allah. Allah ada di dalam kehidupan kita. Sehingga dikatakan, kamu telah dibeli, harganya telah lunas dibayar, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bagian B daripada ayat
1 Korintus pasal 6 ayat 20 ini. Terhadap kasih karunia Allah buat kita semuanya yang hadir, jangan mengatakan, itu mah sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu, sudah beberapa tahun yang lalu, sudah belasan tahun yang lalu ketika saya percaya dan dibaptis. Tetapi mari kita memeriksa diri kita sendiri. Saya memeriksa diri saya ketika saya merenungkan firman Tuhan ini. Sudahkah kita memuliakan Tuhan dengan tubuhmu? Muliakan Allah dengan tubuhmu. Ada firman Tuhan katakan di dalam Roma 12, mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Muliakan Allah dengan tubuhmu itu artinya kita harus mempersembahkan hidup kita menjadi satu persembahan yang berkenan kepada Allah. Memakai tubuh kita ini untuk menyenangkan hatinya Tuhan, ya. Karena ketika kita sudah percaya, kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, maka kita tahu hal yang baik dan hal yang tidak baik. Hal yang baik yang harus kita lakukan, hal yang tidak baik tidak kita lakukan di dalam kehidupan ini. Sehingga hidup kita menyenangkan hatinya Tuhan. Saudara berbicara mengenai tubuh, maka itu berbicara mengenai tubuh kita fisik dan juga jiwa kita. Kalau roh kita ya sudah mendapatkan tempat berhubungan dengan Tuhan, ketika kita percaya kita punya lagi hubungan dengan Tuhan, tetapi kita ada di dalam dunia, kita berhadapan bertatapan dengan orang, dengan fisik kita, dengan jiwa kita, maka Bapak Ibu Saudara, itulah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Tubuh kita ini yaitu tubuh secara jasmani sekali lagi dan jiwa kita. Ya, kita harus bisa memikirkan apa yang baik yang boleh kita lakukan menyenangkan hatinya Tuhan. Sehingga kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Dan arti daripada memuliakan Allah dengan tubuhmu adalah hidup bagi Kristus. Saudara, hidup bagi Kristus itu seperti apa? Setelah anak-anak nanti dibaptis, kalian terus ada di dalam dunia bersama dengan orang tua, bersama dengan teman-teman, bersekolah. Ya, kita semua juga kan masih diberikan kesempatan oleh Tuhan ada di dalam dunia ini. Apa yang harus kita lakukan? Hidup bagi Kristus sehingga hidup kita memuliakan nama Tuhan. Kita harus berakar. Firman Tuhan katakan kita jangan jadi bayi-bayi rohani, tetapi yang bertumbuh, dan untuk itu kita harus berakar seperti tanaman. Tanaman itu akan menjadi kuat kalau akarnya dalam, melekat, dan kita harus melekat kepada sumbernya, yaitu kepada Kristus. Kita harus berakar. Setelah berakar kuat, maka tanaman itu akan bertumbuh. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Dan pada saatnya tanaman itu akan berbuah. Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara? Kita bisa berakar, bertumbuh dan berbuah, maka kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang terus setia kepada Tuhan, rajin beribadah, membaca, merenungkan firman Tuhan. Iman kita itu tumbuh dari firman Kristus, firman Tuhan katakan. Oleh karena itulah yang harus kita lakukan, supaya kita bertumbuh di dalam iman kita. Maka kita harus rajin membaca, merenungkan firman Tuhan. Tidak meninggalkan ibadah kita. Melalui persekutuan bersama ini, kita dibangunkan satu dengan yang lainnya. Dan pada saatnya kita berbuah, memuliakan nama Tuhan. Kita juga menjadi kesaksian bagi orang-orang sekitar kita. Bagi mereka di sekolah, di tempat pekerjaan, di tempat usaha, di dalam setiap aktivitas hidup kita, di tengah-tengah tetangga-tetangga kita. Ketika kita berbuah, nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Orang lain bisa melihat bagaimana keadaan hidup kita. Itulah artinya hidup bagi Kristus. Ketika firman Tuhan katakan muliakanlah Allah dengan tubuhmu, artinya kita harus hidup bagi Kristus. Hidup kita yang lama itu sudah berlalu, tetapi sekarang hidup kita yang baru ini kita harus hidup bagi Kristus. Tidak ada lagi hal-hal yang lain di dalam kehidupan kita ini.
selain semuanya kita bagi Kristus. Saudara, hidup bagi Kristus, menyenangkan hatinya Tuhan, berbeda ya dengan kita melayani Tuhan dan datang kepada Tuhan. Bukan berarti hidup bagi Kristus saudara datang ke gereja setiap hari, berdoa di sini terus setiap hari, tidak melakukan kegiatan, tidak bekerja, tidak bersekolah, tidak melakukan segala aktivitas. Tetapi hidup kita ini sepanjang waktu di dalam setiap aktivitas hidup kita berhubungan erat dengan Dia, memuliakan Dia di dalam kehidupan kita. Jangan salah paham ya Bapak Ibu Saudara. Kita melayani Tuhan ketika ada di dalam ibadah, kita melayani Tuhan di dalam aktivitas hidup kita yang lain, itu juga bisa kita lakukan. Dan dengannya, ketika kita bersandar terus kepada Dia, kita melekat erat kepada Dia, seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 15 tentang pokok anggur itu. Kita berakar, kita bertumbuh, dan kita mengeluarkan hasil-hasil buah-buah pertobatan. Minggu lalu Bapak Gembala juga menyinggung tentang hal ini, bagaimana Yohanes Pembaptis mengatakan hasilkanlah buah-buah pertobatan ketika dia memberitakan Injil juga. Dan saudara, hidup kita ini sekarang semuanya menjadi milik Kristus. Ketika kita sudah dibeli dan harganya lunas dibayar, maka saudara dan saya menjadi milik Kristus. Ada pujian lama mengatakan, sekarang ku milik Yesus, Yesus menjadi milikku. Bukan untuk sementara, tetapi untuk selama-lamanya. Saudara, luar biasa. Saudara dan saya orang yang berdosa, orang yang tidak berlayak, tetapi dikatakan Kristus datang mencari dan menyelamatkan orang yang berdosa. Itu adalah inisiatifnya Tuhan, bukan inisiatifnya kita Bapak Ibu Saudara. Tetapi inisiatifnya Tuhan mencari, menyelamatkan kita. Dan ketika kita percaya saudara sekarang menjadi milik Kristus. Dulu kita menjadi tawanan dosa. Kita dibelenggu oleh dosa. Kuasa kegelapan ada di dalam dunia ini. Tetapi sekarang ketika kita percaya kepada Kristus, kita menjadi miliknya Kristus. Secara pribadi, di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita dimanapun kita berada, saudara dan saya sebagai milik Kristus. Apa yang harus kita takutkan di dalam dunia ini? Milik Kristus bukan berarti tidak mengalami kesulitan, tidak mengalami sakit, tidak mengalami segala goncangan di dalam dunia ini. Ketika pandemi, kita juga sebagai milik Kristus, ada yang terkena COVID, ada yang sakit, ada yang mengalami kesulitan keuangan dan berbagai macam hal terjadi di dalam hidup kita. Tetapi sebagai milik Kristus, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan milik kepunyaannya. Kalau dirinya saja Dia sudah menyerahkan buat saudara dan saya. Dia sudah berkorban buat kita, apalagi hidup kita yang sementara ini ada di dalam dunia ini. Saudara dan saya sebagai miliknya, milik kepunyaannya, kita akan dijaga, dibimbing seperti gembala yang mengembalakan domba-dombanya. Itulah Kristus Tuhan kita yang memiliki kita, dan kita bersyukur kepada Tuhan akan hal ini. Sebagai bagian akhir dari firman Tuhan, kesimpulan kita yang pertama, hutang dosa manusia sudah dibayar lunas oleh Kristus. Yang kedua, semua dikerjakan oleh kasih karunia Tuhan bagi manusia berdosa, bagi saudara dan saya yang berdosa. Semua dikerjakan oleh kasih karunia, bukan karena hebatnya kita, bukan karena perbuatan baik kita. Yang ketiga, setelah kita dibebaskan dari dosa melalui korban Kristus, mari pakailah hidup kita menjadi kemuliaan nama Tuhan, hidup bagi Tuhan. Yang terakhir, sebagai milik Kristus, setia terus mengiring dan melayani Tuhan sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kembali menjemput kita semuanya. Amin. Tuhan memberkati. Bapa di dalam surga, hati kami bersyukur kami bisa memuji, mengagungkan Tuhan.
Kami juga bersyukur bisa mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap benih firman Tuhan mengingatkan kami akan kasih Allah yang luar biasa, yang mencari dan menyelamatkan kami manusia yang berdosa, sehingga ketika kami percaya, kami juga memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan. Bapak, terima kasih hari ini ketiga saudara kami sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang akan memberkati kehidupan selanjutnya, mereka menjadi remaja, pemudi yang sungguh diberkati oleh Tuhan dalam setiap aktivitas mereka, dan mereka boleh menjadi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Berkati orang tua mereka semua dengan berkat-Mu, kasih dan kemurahan Tuhan untuk mendidik anak-anak mereka tetap takut kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan, terima kasih untuk mereka yang sudah melayani sepanjang ibadah saat ini. Berkati di dalam pelayanan, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan melihat keberadaan setiap kami yang hadir, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga. Biarlah Engkau sendiri yang akan memberkati setiap kehidupan, baik usaha, pekerjaan, semua diberkati oleh Tuhan. Anak cucu kami di dalam sekolah mereka, dalam pendidikan mereka, atau mereka yang sudah bekerja, diberkati oleh Tuhan. Biarkan mereka terus bertumbuh di dalam anugerah dan kasih yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa buat mereka yang belum bisa ibadah onsite, tetapi mereka masih bisa ibadah online dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka sebagaimana Tuhan sudah memberkati kami semuanya. Bapa, kami juga bersyukur untuk bangsa dan negara kami. Di dalam bulan Agustus ini kami mengenang hari kemerdekaan yang ke-77 tahun, dan kami bersyukur juga Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang sudah dibebaskan, yang merdeka ketika kami percaya kepada Kristus. Tuhan, biarlah kami berdoa supaya Engkau juga membimbing, menyertai bangsa dan negara kami, pemerintah kami di pusat maupun di daerah, dengan hikmat yang daripada Tuhan menangani segala macam hal yang terjadi dan pandemi yang belum berakhir. Kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menyertai, memberikan keamanan di dalam bangsa dan negara kami, dan juga satu kali pandemi ini boleh terlewatkan karena pertolongan yang daripada Tuhan. Sebentar kami mau pulang, sertai perjalanan kami yang jauh maupun dekat, lindungi kami, sampaikan kami dengan selamat di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami kepada Tuhan, tangan-tangan yang sudah memberikan bagi pekerjaan Tuhan, persembahan, berkati mereka semua. Tangan-tangan yang sudah mengembalikan milik Tuhan, Tuhan juga yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, kasih karunia dan rahmat daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, dan persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan memberkati. Kita nyanyikan pujian Hidupku Bukannya Aku Lagi.